Kinan tidak hanya sangat pandai dalam matematika, tetapi juga mahir dalam komputer. Bagaimanapun, lab adalah institut pengetahuan. Mereka menghargai kebijaksanaan dan kecerdasan di atas segalanya. Kinan memiliki kecantikan dan otak. Dia pasti seseorang yang layak dikagumi. Kekaguman itu bersamaan dengan rasa hormat dan bukan kecemburuan. Jadi, apakah kita masih melanjutkan tes komputer ini atau tidak? Kinan tiba-tiba bertanya. Atau, apakah pemimpin Diandra ingin bersaing sendiri? Wajah Dianta merah karena marah. Dia mencengkeram tangannya dengan erat, sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Lagi pula, apalagi yang bisa dia katakan di saat seperti ini? Tes macam apa yang masih bisa dia berikan pada Kinan? Bersaing dengan Kinan sendiri hanya akan mengundang penghinaan publik. Tidak mungkin dia mengatur dirinya sendiri untuk itu, tetapi di sisi lain. Tetapi dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Kinan menghancurkan kerja kerasnya selama puluhan tahun di lab. Tidak ada hasil yang cocok dengannya. Jika dia tahu Kinan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dia akan memikirkan beberapa rencana lain untuk menghadapinya. Sayang, semuanya sudah terlambat. Diandra, apakah kamu sudah memutuskan atau tidak? Kinan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu terlalu pengecut untuk menghadapiku secara pribadi, maka kamu tahu apa konsekuensinya. Kalian bertiga, kemasi tasmu dan pergi. Wajah Diandra langsung memucat dan begitu pula kedua anteknya. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Berita akan menyebar setelah mereka diusir dari tempat itu. Tidak ada laboratorium terkemuka yang mau mempekerjakan mereka. Namun, bisakah mereka benar-benar tidak tahu malu untuk tetap tinggal? Itu akan memerlukan setidaknya permintaan maaf yang tulus kepada Kinan, dan tunduk pada tirani selama sebulan. Diandra tahu dia tidak memiliki keberanian untuk menanggung siksaan seperti itu. Dia mengepalkan tinjunya lebih erat dan memelototi Kinan dengan marah. Kinan, bukankah kamu mendorong terlalu jauh? Aku hanya pergi untuk kompetisi persahabatan dan kamu bertujuan untuk membuatku diusir? Monster hitam apa yang kamu miliki sebagai hati? Tapi baiklah, hari ini kejahatan menang. Aku akan pergi, tapi jangan berpikir sebentar ini adalah kemenangan untukmu. Kamu tidak akan pernah bisa menyempurnakan teknologi anggota tubuh buatan dalam sebulan. 1 bulan dari sekarang, kamu akan mengalami nasib yang sama seperti yang aku lakukan hari ini. Itu benar. Dia hanya perlu melatih kesabarannya selama 1 bulan penuh. Setelah itu, Kinan harus mengosongkan lab karena malu menyusul kegagalan proyeknya. Pada akhirnya, suatu hari dia masih akan kembali untuk memerintah tempat itu. Aku akan membalas dendam pada wanita murahan itu. Diandra mengatakan bagiannya dan menyapu untuk pergi. Sepertinya kamu berencana untuk kembali tanpa malu-malu setelah bulan ini berakhir, tambah Kinan sambil tersenyum. Kaki Diandra tergantung di udara dan tubuhnya gemetar karena malu dan marah karena rencananya dibacakan dengan lantang. Kinan mempertajam nada suaranya untuk mengatakan, maaf untuk memberitahumu, tetapi itu hanya akan terjadi dalam mimpimu. Lab tidak lagi membutuhkan layanannya setelah sebulan. Diandra menenangkan diri, berputar dan mengejek lawannya. Apa kamu pikir proyekmu akan sukses? Kalau begitu, kurasa kita akan melihat siapa yang benar-benar hidup di dunia mimpi. Tidak apa-apa bagiku, dan omong-omong, jangan biarkan pintu menabrakmu di jalan keluar, balas Kinan dengan udara acuh tak acuh. Tetapi itu hanya membuat Diandra semakin gusar. Rencana Diandra untuk meninggalkan tempat itu dengan martabat apapun yang bisa dia selamatkan telah hancur, dan dia keluar dari lab dengan ekspresi yang dipelintir oleh kemarahan. Akibatnya, rasanya seperti dia telah melarikan diri dari tempat itu dengan ekor di antara kedua kakinya. Setelah seharian bekerja, Kinan meninggalkan lab untuk menemukan mobil mahal Vano diparkir tidak jauh dari pintu masuk.
Vano mengenakan kemeja putih dan sedang bersantai dengan malas di kap mobilnya. Matahari terbenam menonjolkan fitur wajahnya. Memiliki setengah dari wajahnya yang disembunyikan oleh bayangan menambahkan suasana misteri pada penampilan pria itu. Cahaya matahari yang memudar bertindak sebagai kontur alami yang menonjolkan struktur tulang dan tubuh rampingnya yang sempurna. Dia diselimuti sinar keemasan matahari seperti dewa Yunani Apollo yang melangkah keluar dari lukisan cat minyak, anggun dan menawan. Bahkan Kinan yang tidak lagi memiliki perasaan apapun padanya, tidak bisa tidak merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia bisa mendengar suara terengah-engah dari dua insinyur wanita yang mengikuti di belakangnya. Siapa itu? Kamu tidak tahu siapa dia? Itulah satu-satunya alasan aku melamar kerja di lab ini. Dia sangat melamun, bukan begitu? Di laboratorium teknik seperti mereka, jumlah pria jauh lebih banyak daripada wanita. Sehingga insinyur wanita biasanya memilih pasangan mereka sehingga butuh pria yang benar-benar baik bagi mereka untuk memberikan komentar seperti ini. Kinan merasa aneh tergelitik mendengar komentar mereka. Saat dia memanjakan dirinya dengan senyuman, Vano tiba-tiba berbalik dan sepasang mata gelapnya yang penuh gairah bertemu dengan matanya. Hampir seketika, bibirnya menyunggingkan senyum penuh dosa namun malas. Tangkap aku pikir aku akan pingsan. Gadis, lebih baik kamu membantu dirimu sendiri karena aku mungkin pingsan di depanmu. Yah, aku akan mati jika kamu pingsan. Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku sebelum pria impianku. Kedua insinyur itu mulai memekik seperti anak sekolah. Kinan memutar mata sebagai tanggapan atas kejenakaan mereka. Ya, Vano sedikit lebih tampan daripada kebanyakan pria yang bekerja di sana, tetapi apakah dia benar-benar pantas mendapatkan reaksi seperti ini? Jadi, bagaimana hari pertamamu bekerja? Vano melangkah ke sisinya dan bertanya dengan senyum jahat. Kinan mengira dia hanya membayangkannya, tetapi dia yakin cara dia memandangnya menjadi jauh lebih lembut. Seperti sedang melihat kucing peliharaan yang berharga, yang membutuhkan penanganan dan perawatan yang hati-hati. Sejak kapan Vano menjadi begitu peduli terhadap orang lain? Dia mungkin tampak santai di permukaan, tetapi dia sangat akrab dengan ketidaktertarikan yang beroperasi di dalam intinya. Oleh karena itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pasti sedang membayangkan sesuatu. Kemudian lagi, dia tidak terlalu peduli apakah dia berubah pikiran atau tidak, itu urusannya, bukan miliknya. Tidak apa-apa, jawab Kinan tanpa banyak penekanan. Masuklah, kamu bisa memberitahuku lebih banyak dalam perjalanan pulang. Vano berbalik untuk membukakan pintu untuknya. Kemudian, dia berdiri di dekat pintu seperti sopir. Matanya yang penuh harap menatapnya. Seolah dia akan sangat kecewa jika dia pergi begitu saja. Kinan tidak keberatan berbagi tumpangan pulang dengannya. Meskipun mereka tidak lagi menikah, dia tidak memendam perasaan buruk terhadapnya. Sejujurnya, Kinan tidak pernah membencinya. Dia hanya tidak ingin tetap menikah. Selain itu, dia tidak keberatan melakukan interaksi normal dengannya. Namun, tubuhnya membeku saat dia membungkuk untuk masuk ke mobilnya. Dia merasakan telapak tangan Vano menekan kepalanya. Dia khawatir dia mungkin memukul kepalanya di atap mobil. 1 detik kemudian, dia bisa merasakan dua insinyur wanita membuat lubang melaluinya dengan tatapan membara. Keduanya benar-benar memiliki setengah pikiran untuk berlari ke depan untuk menyeretnya keluar dan menggantikannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.